Kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu, saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham dan dimarahi karena menyinggung oligarki. Puncaknya 2016 terjadi reshuffle kabinet yang membuang semua menteri-menteri yang punya integritas. Sudirman Said, Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan masuklah oligarki ke dalam politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kekuatan Jokowi itu cuma satu, oligarki. Itu kata Said Didu, Muhammad Said Didu. Artinya jika oligarki itu dipotong, ya pastinya Jokowi tidak ada daya. Nah terus termul itu kekuatan enggak. Mereka itu kan orang yang pengen numpang hidup, ya kan? Karena di situ disuplai oligarki, Jokowi punya duit banyak, ya. Kemudian termul itu berdatangan, termul, influencer, relawan, semuanya kan seperti itu dipertahankan, ya. Jokowi itu karena ada duitnya. Nah kalau oligarkinya itu dipotong, termulnya gimana? Kaing-kaing. Ya sama, ya saya tidak menyamakan termul dengan anjing atau influencer dengan anjing, enggak ya. Kalau anjing itu mengikuti tuannya, apakah betul dia itu betul-betul punya cinta sejati kepada tuannya karena akhlaknya itu baik, tuannya itu? Kan enggak. Pertimbangannya ya dia dikasih makan. Kalau tuannya enggak ngasih makan, ya tuannya enggak ngasih makan kambing, anjing itu, ya lama-lama dia akan pergi dengan sendirinya. Itu tidak ada kesetiaan anjing itu kepada tuannya, tetapi pada siapa yang ngasih makan. Tuh ya, saya sekali lagi saya tidak menyamakan termul dengan anjing, sama sekali enggak. Kalau dalam postingan-postingan itu kadang-kadang memang sih dibuat kayak begitu, tapi kalau saya enggak. Cuma kalau kita pakai logikanya anjing itu memang seperti itu. Nah, di sini pemirsa, mungkin kita bisa mulai menyadari ya, saat Rizal Khalid yang dianggap sebagai oligarki kelas wahid lah ya, karena dia menguasai minyak, mafia minyak dan lain sebagainya, dan ini ternyata juga ditunjukkan oleh sejumlah menteri ya, dua menteri, Trenggono dan Abdul Karding, yang baru saja, kalau yang Abdul Karding itu baru saja di reshuffle, itu menyebut memang Rizal Khalid itu sebagai mafia ya, dan itu akhirnya jelas mafianya migas. Itu mengapa minyak di Indonesia mahal, dan dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Jokowi. Apakah betul Jokowi betul-betul cinta kepada Rizal Khalid dalam pengertian karena akhlaknya bagus apa enggak? Enggak juga ya, karena duit juga. Penjelasannya hampir sama, ya kan? Dan karena itu, karena Jokowi juga mentalitasnya seperti termul juga, gitu kan? Karena itu ketika Rizal Khalid itu mau diburu oleh Said Didu sama Sudirman Said, ya, dalam dialog tertentu itu Rizal Khalid benar-benar menyampaikan kepada Said Didu atau Sudirman Said, jangan ganggu bisnis saya, gitu kan. Dijawab, akan saya ganggu, gitu kan. Nah, Jokowi lebih mengorbankan orang-orang yang punya integritas dan memelihara Rizal Khalid. Apa yang diharapkan dari Rizal Khalid? Tampang Yamannya, dia orang Arab, begitu kan? Enggak juga, gitu loh. Ya duit juga, karena duit inilah yang diperlukan oleh Jokowi untuk ngasih makan para termul, para relawan. Mana ada relawan bisa berjalan kalau tidak ada duitnya? Memang relawan ini pekerjaan sebelumnya apa? Ya kan? Ya itulah
ketika dua relawan Jokowi ya, yang sekarang ini sudah didepak dari kabinet, satunya sudah ditangkap, Budi Ari tinggal menunggu hari ya, kena masalah judol, ini ekornya ini ribuan orang kemungkinan akan kelimpungan. Nah, salah satu strategi yang tampaknya baru kita mungkin menyadari dan lain sebagainya adalah keberanian Prabowo menjadikan Risa Khalid itu sebagai tersangka dan sekaligus menjadi daftar pencarian orang. Setelah menjadi tersangka itu dipanggil-panggil sama Kejaksaan Agung, dia nggak datang. Apa artinya? Ini bukan hanya persoalan bagaimana memborgol Risa Khalid, tetapi ketika bisnisnya dan dia sebagai mafia diungkap, maka yang terjadi di Malaysia juga mikir dua kali. Ya, rekanan-rekanan dari Risa Khalid ini, wah, saya akan ada masalah dengan Indonesia kalau saya berurusan dengan ini. Mungkin keluarga kerajaan yang ada di Malaysia juga malu punya menantu mafia kayak begini. Kan di Malaysia Islam-Islam semua gitu kan. Dan Anwar Ibrahim adalah orang yang cukup dekat dengan Prabowo Subianto, tidak melindungi Risa Khalid dan lain sebagainya. Nah, kalau Risa Khalid sudah dihambat seperti ini, aliran dana mungkin tidak begitu lancar kepada bosnya atau big bossnya lah, bisa dikatakan begitu. Dan itu akan lumpuh. Ya sama seperti orang yang berdiri, kalau kakinya itu dipotong. Nah, tinggal dihitung aja berapa jumlah mafia, oligarki yang mengumpulkan duit dari rejim yang tunduknya itu pada Jokowi. Itu yang harus dilakukan oleh Prabowo. Jika Prabowo bisa mengantisipasi atau memotong tentakel-tentakel itu semua, ya, melawan Jokowi, saya kira bukan pekerjaan yang susah. Karena orang mencintai Jokowi itu bukan mencintai Jokowi, termasuk yang didatangkan dari berbagai daerah datang ke rumahnya dan lain sebagainya, itu bukan karena cinta pada Jokowi, karena cinta duit, ya. Kalau di situ tidak ada duitnya, nggak mungkin dia akan datang ke sana. Dan ini saya kira keberanian Prabowo selanjutnya untuk menghabisi oligarki-oligarki itu sangat ditunggu oleh rakyat Indonesia. Oligarki dihabisin, bisnis normal, ya, minyak turun, BBM lebih murah, kan, ya, preman dikendalikan, jangan sampai malah mengganggu orang bisnis, iklim investasi dengan sendirinya akan bagus, perbankan sekarang sudah kelihatan mulai mengucurkan kredit kepada rakyat, bahkan pakai online, kabarnya begitu. Saya kira harapan itu ada. Tapi sekali lagi, itu kalau ada langkah-langkah berani berikutnya untuk bisnis-bisnis kotor ini dihadapi oleh Prabowo itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.